Halo Sobat Webers, kembali lagi di channel AFC Web Indonesia. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan untuk overview eWeb lokal dari perangkat Ruiji, yang mana kemarin kita sudah membahas terkait perangkat EG router. Sekarang kita akan membahas terkait perangkat iW seri terbaru, yaitu iW 7200BE Pro. Ini merupakan perangkat home WiFi dari RII yang merupakan seri WiFi 7 dan ini merupakan tipe yang paling terbaru. Nah, video ini direcord ya sejak tanggal atau dari tanggal 12 Juli tahun 2025. Kalau kita lihat dari perangkatnya sendiri, kita bisa search di sini Ruiji, misalnya ruiji.com. Lalu kita masuk ke bagian RII. Ini sudah saya pernah jelaskan ya terkait pembacaan websitenya di video pada bagian EG overview eWeb EG router. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian yang home WiFi, lalu ada iW 7200BE Pro. Jadi ini merupakan perangkatnya. Perangkatnya seperti ini contohnya. Nah, ini bentuk perangkatnya, antenanya ada 9 buah atau jumlahnya ada 9 dan juga ada 9 chipset FEM atau front end module. Yang mana chipset ini merupakan chipset yang dapat membantu menguatkan sinyal dari antena yang sudah ada. Jadi ini sebagai boosting tambahan dari antenanya tersebut. Jadi sinyalnya lebih kencang lagi, jangkauannya lebih jauh lagi. Kita lihat portnya. Portnya di sini ada banyak sekali, ada 2 port 2,5 GB sebagai one portnya. Lalu ada 3 port 2,5 GB yang bisa kita gunakan sebagai LAN. Jadi totalnya ada 5 port 2,5 GB dan ada 4 port 1 gigabit untuk LAN-nya. Jadi total ada 9 port. Oke, ada 9 port, lalu juga ada 9 antena dan ada 9 chip FEM ya. Ini merupakan seri yang dikhususkan untuk game WiFi atau router gaming di rumahan. Nah, oke. Namanya router gaming ya. Tetapi router ini ya seperti yang saya sudah jelaskan di video pembahasan eWeb EG kemarin, gaming router ini bukan seperti router EG. Jadi fitur-fiturnya pun itu seperti fitur-fitur rumahan aja. Kalau di EG misal kita mau buat voucheran itu bisa. Misalnya kita mau blokir aplikasi, blokir website itu bisa. Sedangkan di iW series atau home WiFi itu tidak bisa dilakukan hal seperti itu. Ya, walaupun ini gaming router tetap saja nggak bisa kita blokir akses ke aplikasi ataupun akses ke website, ataupun kita membuat Captive portal untuk jualan voucheran itu nggak bisa di iW series ini. Jadi kalau teman-teman mau jualan ya tetap harus belinya EG. iW ini berfungsinya sebagai akses point dari EG-nya saja. Oke, jadi ini home router ini tuh lebih ke arah akses point ya. Ini disclaimer di awal aja. Oke, di sini teman-teman bisa lihat modelnya cukup futuristik ya, atau seperti robot-robot lah. Emang biasanya kalau orang yang suka main game pastinya bakal suka dengan model yang seperti ini. Nah, antenanya ada 9. Kita lihatnya dari mana? Kita lihatnya dari ini. Ada 1. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ini 1 antena. Ini 9. Jadi total ada 9, bukan 10 antena. Nah, next kita masuk lagi ke eWeb-nya tersebut. Oke, jadi ini tampilan awalnya ketika kita mendapatkan IP DHCP server dari perangkat iW itu sendiri. Jadi perangkat iW-nya RII ini itu memberikan DHCP server. Jadi kita dapat IP di angka 192.168.110.1 ya, itu dengan syarat tidak ada perangkat Ruiji router lainnya di lokasi tersebut. Tapi karena saya ada perangkat Ruiji router lainnya, maka IP-nya itu
mendapat di angka 192.168.111.1. Oke, di sini kita bisa login aja untuk masuk ke dalam lokal konfigurasi dari perangkat IW7200BE Pro-nya. Saya masukkan, ini perangkatnya sudah saya konfigurasi, tetapi saya bisa menunjukkan nantinya proses konfigurasi awalnya seperti apa. Saya masuk dulu ke dalamnya. Nah, pertama kali saya akan menunjukkan proses konfigurasi awalnya ketika teman-teman baru membeli perangkatnya tersebut. Sini saya coba klik ya yang wizard ini. Jadi secara bawaan nantinya ketika kalian masukkan password defaultnya, yaitu admin password defaultnya, ataupun kalau nggak ada passwordnya berarti langsung masuk ke tampilan seperti ini nanti. Nah, di sini akan ada list perangkat, kita tinggal start setup aja. Nah, nantinya ketika dia sudah dikoneksikan dengan perangkat sumber internet seperti modem ISP, nantinya akan mendapatkan IP secara otomatis kalau kita pilih DHCP. Tapi opsinya ada apa aja? Opsinya ada PPPoE account. Kalau misalnya kita dikasih akses PPPoE account dari ISP, kita bisa menggunakan PPPoE account tersebut langsung di perangkat IW series. Kalau nggak dikasih, biasanya kita langsung pakai yang DHCP aja. Oke? Nah, ataupun ada static IP kalau misalnya kita mau atau dari ISP memberikan static IP untuk IP publiknya. Nah, oke. Jadi IP publiknya bisa kita masukkan di static IP ini. Ataupun ada juga opsi untuk koneksi VPN yaitu L2TP. Nah, jadi ini beberapa opsi yang bisa kita pilih sebagai sumber internet dari perangkat IW7200BE Pro ini. Kita pilih DHCP ya, karena ini yang paling umum yang biasanya teman-teman juga nanti lakukan, itu DHCP. Klik next. Nah, di sini ada yang namanya opsi untuk WiFi setting. Oke, teman-teman bisa memisahkan antara WiFi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Itu bisa dipisahkan dengan cara mematikan tombol dual band single SSID-nya. Seperti ini. Nah, ini nanti bakal terpisah nih. WiFi 2,4 apa? WiFi 2,5 WiFi 5 GB-nya apa? Jadi bakal terpisah seperti ini SSID-nya. Atau kalau mau kita gabungkan biar nggak ribet, itu juga bisa. Seperti ini. Tinggal di enable aja. Setelah itu yang uniknya karena ini gaming router, oke, atau home WiFi gaming, di sini ada opsi untuk game WiFi-nya. Fungsinya apa? Fungsinya semua perangkat yang terkoneksi ke dalam game WiFi ini akan secara otomatis diprioritaskan. Jadi ketika ada user lain yang tidak terkoneksi ke dalam game WiFi ini, lalu sedang mendownload ataupun sedang streaming video YouTube yang besar, maka kita yang sedang bermain game yang connect ke dalam game WiFi ini itu tidak akan terasa nge-lag, tidak akan terganggu oleh aktivitas user-user tersebut. Jadi akan tetap stabil dari sisi permainan yang kita mainkan. Oke, jadi ini adalah fungsi utama dari game WiFi di home WiFi gaming tersebut. Nah, next ada pilihan untuk country ataupun time zone. Nah, jadi kalau country ini itu kita memilih sesuai region Indonesia karena kita mengikuti regulasi frekuensi yang di open atau yang dibuka di Indonesia tersebut. Lalu untuk time zone-nya sendiri kita bisa pilih sesuai lokasi kita nantinya, mau GMT plus berapa. Karena saya di Jakarta, saya akan pilih GMT plus 7 di Jakarta. Saya klik next dan proses konfigurasinya sudah selesai. Kita tunggu sampai prosesnya dia diterapkan ke perangkat IW7200BE Pro-nya tersebut. Nah, sekalian menunggu kalau teman-teman mau mengkoneksikan ke dalam Ruigi Cloud perangkatnya, bisa tinggal scan QR-nya buat download aplikasi Ruigi Cloud. Lalu setelah itu kita tinggal scan kode QR yang ada di perangkatnya. Ya, jadi nanti bakal otomatis terdaftar ke dalam sistem Ruigi Cloud-nya tersebut. Jadi di perangkatnya tersebut itu ada kode QR lagi.
Nah, setelah selesai, kita tinggal klik finish saja. Dan ini merupakan tampilan awal dari IW7200BE Pro-nya. Ya, ini agak sedikit nge-lag ya karena saya tidak persis langsung ada di depan perangkatnya atau di samping perangkatnya. Ini perangkatnya beda lantai dengan saya, yaitu ada di lantai 3. Kebetulan saya ada di lantai 1. Nah, jadi beda 2 lantai dan perangkatnya masih bisa terkoneksi. Di tab home ini, ya ini merupakan tab home atau tab awal yang bisa kita lihat di IW7200BE Pro. Ada yang namanya status normal. Status normal ini merupakan status koneksi internet dari perangkat IW7200BE Pro-nya. Ya, oke. Saya akan menyebut selanjutnya IW72 aja. Nah, IW72 ini punya status normal. Berarti dari koneksi internetnya dia aman. Nah, di sini ada status uplinknya berapa atau uploadnya, ada kecepatannya berapa karena perangkatnya cuman connect untuk 3 device aja ya, dan ini nggak ada yang aktif gitu, nggak ada yang lagi browsing, nggak ada yang lagi download, maka statusnya ini cuman 2 kbps ataupun 4 kbps saja. Jadi ada upload dan ada download. Kalau kita sedang mengupload file, ini nanti akan naik. Kalau kita sedang mendownload file atau streaming, ini akan turun statusnya. Nah, atau naik statusnya, sorry. Nah, setelah status koneksi internet, ada juga status ping. Jadi dia selalu mengeping ke arah sumber internetnya. Ini bisa ke Google ataupun bisa ke berbagai macam IP yang sudah disediakan oleh Ruijinya untuk mengetes koneksi internetnya tersebut. Tapi rata-rata ngepingnya ke Google atau 8888. Jadi ini ada koneksi pingnya, dia 29 ms atau kadang naik. Nah, pingnya ini itu tergantung koneksi sumber internet kita. Jadi kalau dari modem ISP-nya yang sedang bermasalah, maka pingnya pun bisa sangat tinggi. Kalau modem ISP-nya sedang normal, maka pingnya pun bisa rendah. Jadi tergantung dari perangkat modem ISP-nya juga. Nah, ada packet loss di sini. Kalau misalnya modem ISP-nya terputus ya, otomatis perangkat ininya pun juga terputus. IW72-nya juga terputus dari koneksi internet. Akan ada packet loss di sini status ya. Tapi kalau masih 0%, maka koneksinya masih stabil aja. Ada number of connection. Number of connection ini artinya adalah session. Jadi kalau session itu lebih ke arah ketika kita browsing ke internet atau kita sedang nonton YouTube menggunakan handphone atau laptop. Di YouTube itu mereka punya banyak sekali server. Nah, kita aksesnya cuma ke YouTube nih satu, tetapi sessionnya bakal dihitung tergantung banyaknya server YouTube tersebut. Server YouTube misalnya ada 10, maka akan terhitung 10 session nantinya di sini. Jadi session itu bukan jumlah klien yang terkoneksi, tapi klien tersebut sedang browsing apa dan servernya ada berapa yang sedang kita browsing. Itu koneksi sessionnya dihitung dari situ. Nah, next di sini ada priority device ya atau VIP ya di sini. Oke, jadi untuk yang VIP ini kita bisa tambahkan device yang mau kita jadikan priority device. Jadi ketika perangkatnya ditambahkan ke priority device, maka perangkat tersebut tidak akan terganggu kualitas koneksi bandwidthnya oleh perangkat lain yang sedang download ataupun yang sedang streaming YouTube. Misalnya saya tambahkan laptop saya ke priority device ini. Nah, kayak gini contohnya. Nanti perangkat yang lainnya itu nggak akan mengganggu device saya ini ketika sedang bermain game. Oke, itu fungsi priority device di home wifi IW72. Ada auto bandwidth control. Ini juga berlaku untuk memprioritaskan lagi perangkat-perangkat yang sudah kita masukkan ke lini produk atau lini perangkat gaming. Nah, ataupun dari sisi Ruiji Cloud-nya, dari sisi perangkat Ruiji-nya
itu dia punya database berbagai macam game ya yang sudah dideteksi sama dia. Artinya ketika kita enable ini, maka game yang kita sedang mainkan tidak akan diinterupsi atau tidak akan terganggu ketika ada user yang sedang download ataupun ada user yang sedang streaming yang menggunakan bandwidth yang besar. Itu dia nggak bakal terganggu ya, karena bandwidthnya tersebut akan dibatasin. Oke, jadi otomatis akan ditahan. Ketika kita download file yang besar, otomatis bandwidthnya ditahan, jadi nggak akan mengganggu perangkat yang sudah masuk ke priority device ini. Jadi kalau kita enable, nah perangkatnya akan melakukan boosting kayak gini. Ini berubah statusnya menjadi boosting, dan ketika kita melakukan boosting, ada handphone yang sedang download atau streaming, maka akan dibatasi kecepatannya secara otomatis. Next, ada game port. Nah, game port ini merupakan perangkat yang terkoneksi secara fisik di dalam port IW7200BE Pro ini. Jadi akan ada gaming portnya. Kalau kita lihat di sini di sisi portnya, ya kita zoom. Bentar. Nah, di sini ada gaming. Nah, ini namanya warna biru ya. Kalau teman-teman bisa zoom juga. Nah, ini ada gaming namanya. Ketika kita koneksikan ke gaming ini, maka otomatis akan masuk ke dalam game port ini. Biasanya untuk apa? Biasanya untuk PlayStation. Ya, jadi untuk konsol-konsol game, PlayStation, Xbox, itu bisa kita masukkan ke game port ini. Jadi kita koneksikan kabel dan juga RJ45 ya. Kita koneksikan kabelan ibaratnya dari perangkat IW72 ini ke konsol gaming kita. Nantinya bakal diprioritikan ya, atau diprioritaskan bandwidthnya agar tidak terganggu oleh user yang lainnya. Nah, lalu ini game wifi-nya. Jadi kalau ada yang terkoneksi ke game wifi tadi ya, seperti penjelasan yang di awal, game wifi merupakan sebuah SSID yang memprioritaskan bandwidth serta memprioritaskan user yang terkoneksi ke dalam game wifi ini agar tidak terganggu oleh user lain yang terkoneksi di SSID lainnya atau di luar SSID game wifi. Oke, jadi ini untuk prioritaskan juga. Kalau kita connect ke game wifi-nya, maka dia akan muncul usernya siapa yang connect. Nah, itu untuk semua pengetesannya nanti akan kita lakukan di sesi video yang lain. Ini hanya overview keseluruhannya saja. Oke, itu untuk penjelasan di sebelah kiri. Di sebelah kanan ada CPU usage, yang mana ini merupakan sebuah sistem monitoring untuk penggunaan CPU dari perangkat IW7200 ini. Lalu juga ada perangkatnya dan ada jumlah klien yang terkoneksi di sini. Ada 3 klien. Kita bisa lihat device view dan juga topologi view ya di sini. Nah, ini tandanya berwarna kuning, artinya dia sedang memboosting untuk bandwidth controlnya, auto bandwidth controlnya. Ini sudah terkoneksi. Kalau kita matikan auto bandwidth controlnya, dia bakal mati juga. Nah, di sini warnanya hijau lagi normal. Topologinya pun dia tidak berwarna oranye lagi. Jadi nggak ngeboosting lagi. Jadi itu tergantung teman-teman mau diaktifkan ataupun tidak. Oke, nah lalu kita juga bisa melihat detail dari perangkatnya dengan mengklik perangkatnya tersebut. Di sini ada nama produknya IW7200BE Pro, ada MAC address, ada software versinya berapa. Ini saya pakai versi software yang paling terbaru ya. Ada RIOS 1.314.2425 untuk versinya. Lalu ada nama perangkatnya, ini bisa kita ganti nama perangkatnya. Ada serial number, ada uptime, ini merupakan waktu perangkatnya sudah hidup berapa lama. Kita nggak restart perangkatnya berapa lama gitu. Kita nggak matikan perangkatnya berapa lama. Ini merupakan penjelasan waktunya. Nah, selanjutnya juga ada sistem time. Ini merupakan waktu sistem ya, tergantung tadi zonasi waktu di awal. Kita settingnya ke jam berapa. Nah, ini merupakan detail dari device-nya. Next, kita masuk ke bagian topologi di sini.
Nah, ya ini ada topologi, ada jumlah klien juga. Lalu kita masuk ke bagian kliennya. Kliennya kita bisa klik dari sini ataupun teman-teman juga bisa klik dari sini. Nah, dia otomatis dipindahkan ke tab kliennya tersebut. Di tab klien kita bisa melihat seluruh klien yang terkoneksi ke perangkat IW72-nya ini. Kita bisa lakukan binding IP dan MAC address-nya. Jadi ketika user tersebut terkoneksi kembali ya, otomatis akan mendapatkan IP yang sama. Nah, ini bisa juga kita lihat detailnya. Saya memiliki RSCP yang sangat kecil sekali, super low, yaitu -89 karena saya beda 2 lantai dengan perangkatnya. Jadi benar-benar statusnya bisa kita lihat di sini dan sudah connect berapa lama gitu. Nah, jadi bisa kita lihat. Lalu juga untuk negotiation rate-nya di sini juga terlihatan ya, kelihatan negotiation rate-nya dapat 144 mega. Ini connect ke yang 5 GHz, channelnya berapa itu bisa terlihat. Jadi bisa kita lihat detailnya di sini. Bisa kita binding IP dengan MAC address-nya. Bisa juga kita blokir ya. Kalau misalnya kita nggak kenal nih, ini siapa, HP apa gitu, ataupun perangkat apa yang connect, ya udah kita tinggal blokir aja. Nanti bakal tampil blokirnya dari sini. Jadi kita bisa contohnya, saya blokir salah satu HP saya, blocked ya tulisannya. Lalu di sini kita bisa lihat ya sudah terblokir. Ini kita delete ya. Oke. Ataupun kita juga bisa memblokirnya berdasarkan jadwal. Kita bisa tambahin nih MAC address yang mau diblokir apa dengan jadwalnya itu setiap hari apa ntar, ataupun setiap weekend kita mau blokir. Dan ataupun bisa juga kita custom kayak gini. Nanti bakal terblokir secara otomatis. Di luar jadwal ini bakal terbuka. Jadi seperti itu untuk fitur user ataupun fitur client dari sini. Di internet ini sama ya kayak penjelasan awal, opsinya ada PBPoE, static IP, ataupun ada juga L2TP kalau kita pakai VPN. Ya, ini juga bisa. Di WiFi ini juga sama seperti penjelasan di awal. Kalau kita sudah connect ya, kita sudah konfigurasi di awal, penjelasannya ada di awal. Untuk more, nah ini merupakan keseluruhan fitur yang ada di dalam perangkat IW72-nya. Oke, di IW72 ini kita bisa lihat yang pertama itu ada one. Lalu dia bisa dual one atau dual line. Artinya apa? Artinya dia bisa melakukan load balancing ataupun failover. Nah, kenapa bisa melakukan load balancing atau failover? Karena ini merupakan segmentasi untuk router gaming, yang mana penggunanya itu nantinya bisa atau akan lebih sering menggunakannya untuk kebutuhan game ataupun untuk kebutuhan streaming, yang mana ketika kita sedang bermain game, kita sedang streaming YouTube, kita nggak mau yang namanya internetnya itu terputus di tengah aktivitas yang kita lakukan. Maka fungsi dual one ini agar si perangkat bisa langsung mengganti. Ketika salah satu one-nya mati, akan langsung mengganti otomatis ke one yang lagi hidup. Ya, jadi otomatis mengganti sebagai aktif dan juga backup itu untuk failover, ataupun kalau jalan dua-duanya pun itu juga bisa. Nah, untuk opsinya sendiri di load settingnya ini sama ya seperti penjelasan di EG router kemarin, itu juga ada untuk penjelasan load settingnya. Balance berarti load balance, aktif primary secondary berarti aktif failover ya, aktif atau secondary, aktif atau backup. Nah, di sini juga ada tipenya based on link, based on source IP ataupun based on source and destination IP. Ini untuk koneksinya. Nah, ini untuk detailnya nanti pengetesannya akan ada di video yang lainnya. Untuk LAN ini merupakan settingan IP ya. Jadi untuk perangkatnya IW72 ini atau perangkat home WiFi RII ini, salah satu kekurangannya karena kenapa saya sebut ini hanya access point, karena dia itu nggak bisa bikin VLAN sendiri ya, beda seperti router EG kemarin ya yang sudah kita bahas.
Di sini opsi LAN-nya dia nggak bisa buat VLAN. Dia cuman udah satu IP aja yang mau dialirkan itu IP berapa gitu. Dia nggak bisa buat VLAN seperti EG router yang kemarin kita bahas. Nah, kita cek untuk yang DHCP client-nya. Ya, oke, DHCP client di sini bisa terlihat user yang terkoneksi dengan IP DHCP dari perangkat IW72. Ini bisa juga kita ubah ke static IP. Nah, ataupun bisa kita langsung lakukan pengubahan secara keseluruhan dengan mencentang ini semua dan kita rubah semuanya menjadi static IP address. Nah, oke. Kita masuk ke bagian static IP address. Di sini kita bisa menambahkan IP static atau membinding IP static berdasarkan IP dan juga MAC address-nya. Jadi nanti otomatis ketika si user dengan MAC address ini terkoneksi kembali, otomatis akan mendapatkan IP yang sama. Next ada DHCP option. Ya, ini untuk DHCP server dari IW-nya sendiri. Ketika kita mengasih IP ke bawah, kita mau memasukkan DNS servernya itu berapa. Ini biasanya secara default dia akan mengikuti DNS dari sumber ISP-nya atau sumber internetnya, yaitu modem internetnya tersebut. Kalau kita mau isi 888 juga nggak apa-apa. Ada juga DNS proxy ya. Dan ini untuk DNS proxy jarang terpakai. Jadi biasanya cukup di DHCP settingan ini aja. Untuk yang biasanya secara umum kita pakai perangkat IW72-nya tersebut. Ada IPTV. IPTV ini untuk program kepada pengguna yang memiliki server IPTV-nya sendiri. Kita bisa pilih port berapa, lalu VLAN-nya VLAN berapa yang mengandung dari server IP TV tersebut untuk dialirkan ke perangkat yang terkoneksi ke portnya IW7200 ini. Ada IPTV atau IGMP ini juga, ini untuk memprioritaskan koneksi dari IPTV-nya tersebut. Ini modenya sepertinya untuk mode umum ataupun mode di negara Vietnam gitu. Ini kayak ada mode khususnya. Nah, ini biasanya jarang dipakai untuk pengguna rumahan biasa. Ada IP versi 6. Ini juga tidak akan dipakai ya, kecuali dari ISP-nya ada kebutuhan khusus yang ingin menggunakan sumber IP versi 6 untuk perangkat-perangkat di kliennya mereka. Nah, next kita masuk ke bagian wireless LAN. Ada WiFi namanya. Di sini kita settingan WiFi. Kita bisa klik advanced setting. Ya, di sini ada yang namanya effective time, yang mana effective time ini kita bisa mengaktifkan WiFi tersebut itu mau selalu diaktifkan ataupun mau diaktifkan saat hari weekday saja ataupun saat weekend aja, ataupun bisa kita custom mau kita aktifkan saat kapan. Kita tinggal drag and drop aja kayak gini. Nah, itu juga bisa. Nah, itu bisa kita jadwalin, jadi SSID-nya akan hilang ketika di luar jadwal ini. Bisa juga kita sembunyikan hide SSID ataupun client isolation. Jadi semua user yang terkoneksi ke SSID ini tidak akan bisa ping atau tidak akan bisa mengakses satu sama lain. Ada band steering. Ini artinya apa? Artinya kalau HP-nya support WiFi frekuensi 5 GHz, maka otomatis akan dipindahkan ke frekuensi 5 GHz. Karena apa? Karena biasanya chipset antena dari frekuensi 5 GHz ini jauh lebih bisa menampung jumlah user yang lebih banyak dibandingkan chipset yang 2,4 GHz. Jadi otomatis harus kita aktifkan ya untuk HP-HP yang sudah banyak ya. Untuk tipe-tipe yang terbaru, jika ada banyak lebih baik diaktifkan band steering ini. Ada Express. Express ini untuk menambahkan performa dari si perangkat IW72-nya. Jadi untuk si kliennya itu bisa lebih stabil lagi dari kecepatannya yang dia akses atau yang dia dapatkan. Nah, selanjutnya ada MLO. Ini merupakan fitur khusus dari Wi-Fi 7. Jadi semua perangkat, semua brand dari Wi-Fi 7 pasti ada MLO ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menggabungkan antara frekuensi 2,4 dengan frekuensi
5 GHz. Ini biasanya HP-nya atau laptopnya itu harus mendukung protokol Wi-Fi 7 terlebih dahulu baru bisa berefek. Ini kalau misalnya sudah terdukung dari perangkat handphone atau laptopnya, ini bisa membuat sinyalnya lebih bagus lagi, kecepatannya lebih kencang lagi, lebih stabil lagi. Nah, next ada Wi-Fi standar. Ya, ini bisa kita pilih ya, kalau mau perangkatnya sudah support Wi-Fi 7, kita bisa pilih yang Wi-Fi 7. Kalau misal perangkatnya masih support Wi-Fi 6 atau ke bawahnya, juga bisa kita pilih yang auto, ataupun juga bisa kita pilih yang Wi-Fi 7 aja. Jadi dia otomatis nantinya akan mengecek kompatibilitas perangkat yang terkoneksi ke IW72 ini. Jika perangkatnya support Wi-Fi 6 maka akan dikasih Wi-Fi 6, support Wi-Fi 5 dikasih Wi-Fi 5, support Wi-Fi 4 dikasih Wi-Fi 4. Jadi akan otomatis memilihkan sendiri dia mau Wi-Fi 7, Wi-Fi 6 ataupun Wi-Fi 4. Nah, oke. Lalu ada protokol ataupun fitur 24G HT dan 5 GHz HT. Nah, ini untuk mengefisiensikan ataupun mengoptimalisasikan kembali untuk membuat kualitas network dari sisi user atau dari sisi klien itu lebih bagus lagi ketika mengakses internet yang sering berubah-berubah gitu. Kayak misal dari YouTube akses ke TikTok, habis itu tiba-tiba ganti lagi ke Instagram gitu. Nah, itu bisa lebih stabil lagi kalau kita aktifkan yang 2,4 ataupun yang 5 GHz ini. Dan OFDMA juga sama. Jadi untuk Express yang 2,4 ini dan 5 GHz ini, lalu juga OFDMA ini untuk membuat boosting lagi dari sisi perangkat IW72-nya. Jadi lebih kencang lagi dia bekerjanya. Oke. Lalu selanjutnya ada Guest Wi-Fi. Nah, kalau Guest Wi-Fi ini biasanya harus kita buat ketika rumah kita itu sering didatangi oleh tamu-tamu. Nah, kenapa? Bedanya apa Guest Wi-Fi ini dengan yang Wi-Fi setting? Bedanya Guest Wi-Fi kita bisa lakukan speed limit di sini. Jadi usernya yang terkoneksi akan mendapatkan limit speed yang kita bataskan di sini. Misal kita ini hitungannya kbps ya. Kalau 1 Mbps itu artinya 1000 kbps, maka misalnya kita limit 10 Mbps. Maka di sini kita pilih 10.000 kbps dan ini juga 10.000 kbps. Jadi bisa dilakukan limit speednya seperti ini. Nah, ini juga sama, bisa kita lakukan opsi pengaturan SSID yang seperti umum. Oke. Nah, lalu juga Guest Wi-Fi itu fungsinya agar si user yang terkoneksi dengan Wi-Fi Guest ini tidak bisa berkomunikasi dengan user yang terkoneksi ke SSID lokal atau SSID rumah kita. Jadi dia nggak bakal bisa akses ke server kita, nggak akan bisa ngeping ke server kita dan sebagainya. Jadi lebih secure lagi, lebih aman lagi. Ada IoT Wi-Fi yang mana kalau IoT Wi-Fi ini dikhususkan untuk perangkat yang untuk rumah yang memiliki banyak perangkat smart home. Ya, jadi kalau misal ada CCTV pintar, ada lampu pintar, ada pintu yang pintar, pokoknya barang-barang IoT itu dia disarankan menggunakan SSID IoT ini. Karena apa? Karena rata-rata perangkat IoT itu masih kebanyakan yang supportnya cuma 2,4 GHz. Nah, jadinya kita bisa pilih yang 2,4 GHz ini ya untuk IoT device-nya. Nah, itu nanti bakal otomatis rata-rata diarahkan ke yang 2,4 GHz ya. Jadi lebih stabil lah untuk koneksi perangkat IoT-nya tersebut. Jadi harus kita pisahin nih. Untuk perangkat yang terkoneksi dengan CCTV itu kita harus pisahin pakai SSID IoT. Untuk yang tamu-tamu pakai SSID Guest. Nah, untuk kita sendiri pakainya yang SSID untuk umumnya atau untuk rumah kita sendiri. Ada health mode. Ya, kalau health mode ini dia bakal mengurangi power transmisi sinyalnya. Jadi sinyalnya akan lebih kecil. Karena apa? Karena biar mengurangi radiasi dari sinyal tersebut. Tapi ini tergantung penggunanya mau dinyalakan atau enggak.
Ada roaming optimization. Jadi roaming ini merupakan proses perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya ketika ada akses point lain ya, ataupun ada IW series lain di lantai 2, misalnya dari lantai 1 kita pindah ke lantai 2, maka dia akan berpindah secara otomatis ke IW di lantai 2. Jadi koneksinya akan jauh lebih stabil lagi. Bayangin kalau kita perangkat IW-nya di lantai 1, kita terus pindah ke lantai 2, kita nggak roaming, otomatis HP kita masih nyangkut di lantai 1 dan kualitas internetnya pun akan lemot karena kejauhan. Nah, next ada IGMP Wi-Fi di sini untuk memprioritaskan dari sisi MTU-nya, dan juga ada preamble puncturing. Ini merupakan fitur dari Wi-Fi 7 sendiri. Supaya apa? Supaya bisa mengisi channel-channel yang tidak dipakai oleh perangkat akses point lainnya. Jadi dia bisa mengambil celah-celah lah ibaratnya supaya lebih stabil lagi. Ini untuk fitur boosting dari perangkat IW72 nya tersebut. Ada blocklist dan allow list. Ini untuk list yang ada di blocklist, maka device yang ada di list ini tidak akan bisa terkoneksi ke internet. Kalau ada di allow list, maka semua device yang ada di allow list ini bisa terkoneksi ke internet. Yang nggak ada di sini maka nggak bisa connect ke internet. Kalau di sini selain yang ada di list ini maka bisa terkoneksi ke internet. Oke, ada radio frekuensi. Ini bisa kita setting ya berdasarkan regionnya sendiri. Indonesia yang tadi kita sudah pilih di awal. Lalu ada bandwidth dari frekuensi radionya. Dan juga ada channel yang sudah kita pilih berdasarkan regulasi Indonesia. Nah, untuk penjelasan settingannya sendiri nanti akan ada di video yang lainnya. Next untuk work mode ya, oke. Untuk work mode, jadi ini merupakan gaya bekerja atau sebuah mode bekerja dari perangkat IW72-nya. Dia bisa bekerja sebagai mode router, yang mana dia memberikan IP ya, yang tadi kita lihat di basic lalu LAN. Nah, ini dia memberikan IP, ini dia bekerja di mode router. Oke. Nah, kalau di mode access point, maka si perangkat IW72 ini hanya menerima IP dari perangkat router di atasnya. Jadi kalau kita udah punya EG router, otomatis akan berubah ke mode access point si perangkat IW72-nya ini. Jadi bakal otomatis pindah dia. Nah, lalu selanjutnya ada mode wireless repeater. Wireless repeater ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat ataupun memperluas jangkauan sinyal dengan cara wireless atau tanpa menggunakan kabel. Ya, istilah katanya mesh, tetapi mesh itu untuk satu brand. Kalau wireless repeater ini bisa terkoneksi ke brand-brand yang lainnya. Oke, jadi bisa untuk berbeda brand. Kita pilih SSID-nya apa yang mau kita perluas dengan perangkat IW72 kita. Nah, kayak gini kita tinggal pilih aja ya. Misalnya ini. Lalu kita masukkan password dari SSID-nya tersebut. Nah, itu untuk yang wireless repeater. Nantinya IP-nya akan ngikut dari SSID ini. Kalau WISP ini merupakan opsi yang sama dengan wireless repeater, tetapi dari sisi perangkatnya yang akan mengasihkan IP DHCP sendiri ke bawahnya. Jadi dia ibaratnya gabungan antara wireless repeater dengan mode routernya tersebut. Nah, dia bisa mengalirkan IP tersendiri. Ini nggak ada fitur buat milih SSID-nya karena kabel WAN-nya itu masih terkoneksi. Dia harus dicopotin terlebih dahulu. Nanti akan ada opsi muncul untuk ininya.
Untuk pilih SSID-nya seperti ini. Jadi harus dicopot dulu untuk kabel WAN-nya. Nah, next di sini untuk bagian security ada ARP list. Ini untuk binding IP dengan MAC address-nya. Ya, ini sama seperti yang ada di list klien ini, yaitu sama fungsinya ARP list. Lalu ada juga untuk VPN. Nah, oke, untuk VPN dia support di PPTP. Untuk server VPN-nya ini harus memerlukan IP public ya pastinya. Kalau teman-teman punya IP public bisa pakai VPN. Kalau enggak ya enggak bisa dipakai VPN-nya. Ada juga Open VPN, ini juga sama, pastinya perlu IP public. Nah, nextnya ada port mapping. Biasanya port mapping ini juga sudah ada di fitur EG Router, jadi sudah saya jelaskan di sana. Untuk port mapping ini biasanya difungsikan ketika kita punya server di lokal network kita dengan IP A misalnya. Nah, IP A ini mau diakses dari luar jaringan pakai IP public dengan port protokol yang sudah kita sediakan. Jadinya nanti bisa di mapping, kita tinggal tembak IP publiknya aja. Misalnya kayak gini. Ini protokolnya ada misalnya portnya berapa yang mau kita isi. Nah, misalnya 80. IP publiknya misalnya 104. Lalu juga di sini ada 27. Lalu di sini ada misalnya 67 dan ada 88. Lalu portnya 80. Nanti dia akan masuk ke dalam server lokal kita. Kalau nggak ada portnya, dia akan menembak ke perangkat IW7200BE-nya seperti ini. Itu fungsi dari port mapping. Nah, itu untuk port mapping. Lalu juga ada NAT DMZ-nya. Ya, ini untuk fungsi gabungan dari port mappingnya tersebut supaya bisa diping dari luar tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada dynamic DNS. Ini kalau kita punya langganan ya dengan no IP DNS, jadi kita bisa mengakses IP publik kita tanpa menggunakan angka-angka ini. Misalnya kita akses Google. Nah, misal akses Google kayak gini, kita nggak perlu pakai angka-angka. Sebetulnya Google itu punya IP kayak gini-gini. Nah, sorry. Misalnya kayak gini ya IP Google. Nah, itu Google itu punya IP sendiri, tapi kita nggak perlu ngakses pakai angka kayak gitu karena adanya DNS. Adanya DDNS. Nah, DDNS itu artinya domain ya. Untuk yang depannya ini artinya domain. Lalu yang belakangnya itu domain bentar. Oke. Nah, dynamic domain name server. Oke, jadi DDNS ini fungsinya kita bisa melakukan Nah, next ada UPnP setting, ya ini untuk perangkat yang terkoneksi ke dalam IW72 ini agar bisa dideteksi satu sama lain. Biasanya untuk kebutuhan printer ataupun untuk kebutuhan server storage ya yang bisa kita saling sharing file. Nah, itu bisa kita nyalakan UPnP setting ini. Ada lokal DNS juga, ini untuk DNS dari perangkat IW72-nya. Kita bisa isi 8888 kayak gini supaya dia masuk ke DNS Google. Lalu ada remesh. Remesh ini untuk mesh ya, bisa mengambil sumber internet menggunakan wireless tanpa pakai kabel, tetapi dengan syarat harus sesama IW. Jadi sesama home router, nggak bisa ke perangkat access point-nya ini cuman bisa ke home routernya aja. Ada remesh versi 3 yang jauh lebih optimal dibandingkan yang remesh biasa, tapi dengan syarat perangkat yang mau kita mesh pun harus support remesh versi 3 ini. Lalu ini merupakan fitur switch AP mode ya, yang mana kalau kita sudah punya perangkat IW sebagai router kayak gini, lalu kita beli lagi IW yang lebih kecil sebagai access point, maka perangkat yang lebih kecil itu bisa kita rubah ke
AP mode. Jadi routernya cuma ada satu, karena biasanya di dalam topologi itu cuman ada satu router aja kayak gini. Ini satu router, kita anggap yang lainnya ini adalah IW yang mau kita sambungkan ke IW72 ini. Next ada link agregasi. Ini untuk membuat satu link ini kita gabungkan ya. Ini biasanya untuk kebutuhan agar optimal dari misalnya ada perangkat IW lain ataupun perangkat switch lain yang support link agregasi. Jadi ketika salah satu portnya ini mati atau kabelnya terputus, masih bisa saling terkoneksi satu sama lain. Misalnya kalau kita cuma punya satu koneksi aja ke perangkat switch kita, maka ketika kabelnya putus, otomatis switchnya nggak ada internet. Switchnya connect ke komputer dan ke access point, maka komputer dan access pointnya langsung hilang internetnya. Tapi kalau kita pakai link agregasi, maka masih ada backup linknya yang menggantikan link yang mati tersebut. Itu untuk link agregasinya. Untuk routing di sini juga support untuk policy based routing ya, sama seperti EG router. Di sini untuk PBR kita bisa pakai protokol apa yang mau kita pilih. Ini biasanya kalau kita mau membuat priority berdasarkan aplikasi-aplikasi yang kita mau prioritaskan, itu bisa pakai PBR ini koneksi. Nanti kita bisa pilih nih mau lewat koneksi dari WAN 1 ataupun WAN 2. 1.0 ataupun 1.1 nanti opsinya bisa kelihatan. Nah, lalu juga support untuk static routing karena dia home router, tetapi dia nggak bisa bikin VLAN, dia cuma bisa static routing aja. Nah, di sini ada game port garansi ya. Di sini yang mana tadi sudah kita lihat ada port yang berwarna biru kayak gini, dan juga ada port 9 ya. Ini merupakan gaming port juga. Jadi port 5 dan port 9 sesuai di sini. Itu merupakan port yang diprioritaskan untuk gaming. Kalau kita matikan maka dia bekerja sebagai port yang biasa aja. Nah, ini untuk auto NAT dari sisi IP versi 6. NAT 66 ini sudah ada. Biasanya kalau user rumahan itu nggak akan pakai yang NAT 66 ini. Nah, ada flow control. Flow control fungsinya untuk melimitasi bandwidth dari user yang sudah terkoneksi ke perangkat IW72 ini. Kita bisa menerapkan bandwidth awal kita atau dari sumber internet itu dapat berapa mega. Misal kita langganan 100 mega kayak gini, kita tinggal save aja. Lalu kita masuk ke custom policy dan di sini kita buat limitasi bandwidthnya tersebut. IP-nya berapa, lalu bandwidthnya mau kita pilih berapa. Ini nanti pengetesannya akan ada di video yang lainnya. Oke. Ada hardware acceleration, ini juga bisa untuk meningkatkan kualitas dari sisi perangkat IW72-nya sendiri. Tapi ini opsi untuk ketika tidak ada priority device. Jadi semua perangkatnya akan di acceleration atau akan dioptimalkan lagi yang terkoneksi ke IW72-nya ini. Kalau udah ada yang diprioritikan, maka nggak bisa diaktifkan dari fiturnya. Nah, terus ini untuk port setting ya, ini jadi untuk yang flow control berdasarkan portnya. Jadi yang terkoneksi ke dalam portnya tersebut akan terefek di flow control nih. Makanya ini harus di enable. Lalu ada connectivity detection, ini untuk ngeping ya. Yang kita lihat di awal ya, ini ping ini nih, itu dia bisa kita setting di bagian connectivity detectionnya ini. Nah, ini bisa kita ping di sini. Nanti akan ada kualitas pingnya di sana. Ada WiFi switch, yang mana untuk WiFi switch ini ketika nggak ada yang terkoneksi, maka device-nya akan mematikan WiFi-nya tersendiri. Nah, next ada CWMP. Misalnya di sini kalau si user itu punya server monitoring seluruh perangkatnya. Nah, itu bisa juga kita monitoring berdasarkan protokol CWMP. Ini kalau user rumahan nggak akan digunakan. Ini biasanya ISP yang akan menggunakan protokol CWMP ini untuk memonitoring seluruh device-nya mereka yang tersebar di seluruh Indonesia.
bisa pakai protokol CWMP ini. Ada other setting juga, ini untuk firewall supaya perangkatnya lebih tahan dari serangan-serangan yang flooding ya, atau yang secara terus-menerus memberikan permintaan pesan ke perangkat IW72-nya ini. Ini bisa kita nyalakan ataupun bisa kita matikan kalau memang perangkat kita nggak diserang apa-apa. Contohnya apa? Contohnya kalau CPU loadnya masih kecil aja, ini berarti perangkat kita aman. Kalau misalnya CPU loadnya udah di atas 80, maka kita harus aktifkan dari sisi other settingnya ini. Karena kalau CPU loadnya udah di atas 80, itu berarti perangkat kita ada yang nge-flooding atau ada yang menyerang perangkat kita tersebut. Jadi kita bisa nyalain. Nah, terus ini untuk yang ICMP versi IP versi 6. Kita biasanya nggak pakai ini karena masih pakai IP versi 4. Ini juga yang biasa pakai itu dari ISP-nya. Diagnostik, ada yang namanya network check. Ini untuk mengetes koneksi network kita. Ini juga nanti akan ada di video yang lainnya. Ada alert kalau misalnya ada alarm yang tergenerate, entah itu perangkatnya offline atau ada kabel yang koneksinya terputus, itu juga akan ada alarmnya di sini. Ada network tools untuk ngeping. Ini juga nanti akan kita tes ya di video selanjutnya. Ada packet obtaining, ini untuk mengambil paket apa yang lewat di IP yang kita tentukan. Jadi ketika kita sedang browsing atau apa, paketnya bakal bisa diambil dari sini. Ini tuh untuk kebutuhan diagnosa. Misalnya si IP tersebut nggak bisa akses kemana gitu. Nah itu nanti paketnya bisa diambil. Nah untuk sistem, di sini ada system time. Ini tadi untuk settingan di awal. Ada NTP servernya, Network Time Protocol. Ini untuk update secara otomatis dari server waktu yang ada di dunia ini. Lalu untuk time zone-nya bisa kita setting misalnya GMT plus 7 untuk di Jakarta. Ataupun bisa teman-teman ganti sesuai letak teman-teman yang lainnya. Next ada login. Nah di sini ada login untuk mengganti manajemen passwordnya. Ya, jadi ini untuk mengganti manajemen password. Lalu ada session timeout. Jadi setelah 3600 detik kita nggak ngapa-ngapain di tab ini, di tab iWeb ini, maka otomatis akan terlogout. Nah, sini ada otomatis logoutnya. Nah, ataupun kalau kita mau setting lebih sedikit lagi waktunya, maka dia juga otomatis terlogout nantinya. Ada remote access, ya ini biasanya misalnya si perangkatnya bisa kita akses dari luar ya. Ini kalau kita connect dari IP public, kita bisa akseskan remote access, kita bisa aktifkan remote access ini supaya bisa diakses berdasarkan IP public tersebut. Oke. Nah kalau kita nggak punya IP public, ini percuma aja, kita akses dari luar nggak akan bisa nantinya. Nah next ada manajemen. Ini untuk kebutuhan backup konfigurasi dan juga import konfigurasi. Untuk pengetesannya nanti akan kita coba juga. Reset, ini untuk mereset pabrik perangkatnya secara keseluruhan. Jadi perangkatnya akan balik lagi seperti bawaan baru ya, seperti bawaan pabrik, untuk konfigurasinya benar-benar kosong dan kita konfigurasi perangkatnya dari awal. Tapi kalau mau kita iseng aja reset perangkatnya dan konfigurasinya mau kita simpan, kita bisa klik yang keep config-nya seperti ini. Oke. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Upgrade, ini untuk melakukan upgrade ya. Ini bisa secara otomatis kita upgrade, kita jadwalin misalnya jam 4 pagi mau kita upgrade, ataupun kita bisa upgrade langsung secara manual. Di sini kita upload filenya, kita cek aja di websitenya RII seperti ini. Kita masuk ke bagian home wifi-nya ya, home wifi di sini. Kita pilih model tipenya IW7200. Lalu kita masuk ke bagian resource. Di sini ada software. Nah, di sini ada versi OS 317. Ini bisa kita download dan kita upload di bagian iWeb ini. Oke, karena ini baru 314, belum yang paling terupdate. Ya, ini bisa kita download. Ini nanti akan kita tes di video yang lainnya. Ada LED untuk mematikan lampu dari IW7200-nya karena di sini ada LED-nya.
Ya, teman-teman, ada LED-nya seperti ini contohnya. Nah, ini ada LED-nya ya di tengah-tengah dia. Oh, ada LED-nya. Ini bisa kita matikan lampunya di eWeb sistem ini. Lalu juga ada reboot untuk merestart perangkatnya, seperti matiin lalu dinyalain lagi, itu bisa kita lakukan. Dan kita juga bisa schedule rebootnya. Jadi setiap hari apa mau di restart gitu biar nggak panas perangkatnya, ini juga bisa. Dan yang terakhir, kalau kita punya hard disk, lalu kita bisa koneksikan hard disknya tersebut ke perangkat iW ini, karena di sini ada port USB-nya. Sebentar. Nah, sini ada port USB-nya untuk teman-teman colokan hard disk. Jadi dia nanti akan bisa sebagai server sharing file. Kita colokan hard disk, lalu nanti user yang terkoneksi ke iW ini bisa mengambil hard disknya tersebut, bisa mengambil file di dalam hard disk tersebut. Ini nanti akan kita tes di video yang lainnya. Oke, jadi untuk keseluruhan overview dari eWeb Management System iW 7200BE Pro ini sudah selesai, teman-teman. Jadi seperti itu untuk opsi monitoring dari lokal konfigurasinya. Kita belum memakai Ruiji Cloud, kita baru memakai eWeb-nya aja atau lokal konfigurasinya. Untuk overview berdasarkan Ruiji Cloud-nya nanti akan kita buat juga di video yang lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini yang sangat panjang ya sebetulnya. Sampai jumpa di video terkait penjelasan masing-masing fitur dari EG Router maupun iW 7200BE nya ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.